Pertanian adalah investasi paling berharga bagi tubuh dan jiwa manusia, dan saya kira untuk semua makhluk hidup. Sahabat Ekora NTT, kali ini sudut pandang ada di kampus Stiper Flores Bajawa. Ini kampus baru berusia 6 tahun, tapi kini melejit, tapi juga mendarat dalam kerja-kerja mereka. Sekali lagi ini kampus Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Dan sudut pandang Ekora NTT berbahagia sekali karena berada di sini. Dan kali ini teman ngobrol kita Dr. Nicholas Noywuli, Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Bapak, apa kabar? Kabar baik, salam jumpa untuk kita semua ya. Oke, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga sekali lagi terima kasih karena menerima tim sudut pandang Ekora NTT di kampus ini. Ya. Ini suatu kehormatan bagi kami dan kita ngobrol bersama tentang perjalanan kampus ini, tentang hal-hal besar, lika-liku perjalanannya sudah masuk ke tahun ke-6. Orang bilang kalau tidak kenal itu tidak sayang, dan kampus ini sudah sangat luar biasa untuk di NTT Daratan Flores, orang sudah tahu. Saya kira NTT dan level nasional, bahkan di dunia internasional, mahasiswanya sudah kemana-mana juga itu dikirim belajar. Kita pengen ngobrol itu, kita mulai dengan perkenalan. Oke Bapak, silakan. Baik, salam jumpa untuk semua sahabat Ekora NTT di mana saja berada. Sebelumnya saya Dr. Nicholas Noywuli, SPT MSI ya. Saya ya anak kampung dari Langa, kemudian anak ketiga dari 6 bersaudara, dan saya juga sudah berkeluarga bersama Ibu Dr. Akti Due, saat ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Kami punya 3 putra, ya saat ini sedang di Ritepiret, Frater, kemudian ada yang kuliah kedokteran dan ada yang sedang di seminari. Dan mulai dari SD saya sekolah pindah-pindah, kemudian SMP, lalu SMA dan kuliah saya menamatkan di Timur Timur ya. Di Timur Timur saya kuliahnya di Universitas Timur Timur. SMA-nya di SMA Fikeke di Kabupaten Fikeke bagian selatan Timur Timur, dan kemudian menjadi PNS tahun 2000. Kemudian 2003 dikirim oleh Pemda untuk ambil S2 di Universitas Gadjah Mada ya. Dan kemudian 2016 kemarin mengambil S3 di Institut Pertanian Bogor. Saya mengambil jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya. Keseharian saat ini utamanya saya adalah sebagai PNS di Pemda Ngada ya. Kemudian waktu luang kami mengurus lembaga pendidikan, baik komite, baik sebagai yayasan, dari TK sampai dengan perguruan tinggi, juga di koperasi ya. Dan ya saat ini ya meluangkan waktu cukup juga untuk membantu mengurus kampus Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Ya. Bapak, ini perjalanan hidup yang luar biasa, melanglang buana kemana-mana dan kembali ke sini mengabdi sebagai ASN, tapi dipercayakan untuk memimpin sekolah ini. Kalau boleh tahu sedikit Bapak, dalam sejauh amatan kami yang kami baca-baca, sekolah ini kan boleh dibilang milik Yayasan Yasukda ya, khususnya Nabung ND. Betul. Dan ketika Bapak menyampaikan bahwa ini sebagai ASN, saya kira ini apakah ini kolaborasi antara Yayasan Yasukda dan Pemda itu Bapak bisa ceritakan biar semakin banyak yang tertarik, berminat dan tahu tentang lembaga pendidikan ini Bapak. Baik. Sejarah kehadiran kampus ini tercatat ya dalam statuta bahwa Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa ini milik
atau kemudian ya diselenggarakan oleh Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada atau Yasugda. Tapi sejarah pendiriannya didirikan oleh kolaborasi Pemda Ngada dan Keuskupan Agung Ende ya. Kemudian setelah berdiri ya ini milik keuskupan ya, di bawah penyelenggaraan Yasugda ya. Dan sebagai awam Katolik dan juga sebagai aparatur pemerintah, kita punya waktu luang dan kita punya kemampuan untuk bersama kita membangun ya pendidikan tinggi di kabupaten ini ya. Salah satu keprihatinan Pemda dan juga gereja adalah angka partisipasi pendidikan tinggi Ngada di kala tahun 2019 itu hanya di angka 8%. Ini agak rendah dan mayoritas masyarakat kita 80% bekerja di bidang pertanian. Namun faktanya bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kita ini masih sangat rendah dan salah satu faktor penyebab adalah rendahnya SDM bidang pertanian ya. Dan juga terkait dengan akses masyarakat Ngada untuk mengakses pendidikan tinggi di luar, itu banyak juga kendala, salah satu soal sosial ekonomi ya. 3 hal inilah yang kemudian urung rembuk antara ya keuskupan dan juga Pemda Ngada di kala itu di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Paulus Soliboa dan Ketua DPR Bapak Bernardinus Ngebu yang saat ini adalah Wakil Bupati Ngada, kemudian berkolaborasi. Yuk kita rame-rame, kita sama-sama membangun Ngada dengan menghadirkan pendidikan tinggi. Sehingga Pemda dengan kewenangan terbatas dalam kaitan dengan urusan pendidikan tinggi ya, mensupport atau sifatnya mendukung Yasugda untuk menghadirkan lembaga ini. Jadi lembaga ini adalah swasta ya, swasta di bawah penyelenggaraan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada. Pemerintah membantu pendirian awal, mensupport pendirian awal ya. Dan ya, sampai dengan saat ini beberapa program kebijakan Pemda terus juga mendukung penyelenggaraan ini ya. Dan selanjutnya ini ya 100% sudah itu yayasan yang mengurusnya ya. Kami karena masih punya waktu dan punya keterpanggilan, kita coba membagi waktu, meluangkan waktu. Ini bukan sebuah penugasan khusus, tapi ini panggilan kita kemudian bisa sedikit membagi luangan waktu untuk juga membangun pendidikan tinggi di kabupaten ini yang lebih fokus pada bidang pertanian umumnya. Ya. Saya kira panggilan yang istimewa, panggilan yang mulia nih Bapak Dokter. Bagaimana berangkat dari keprihatinan antara gereja dan Pemda dan tidak banyak misalnya putra daerah di sini misalnya banyak yang mengakses keluar tapi banyak juga tidak dan ketika punya semacam semangat spirit untuk mendirikan kampus ini berada di tanah ini itu saya kira istimewa. Kalau boleh tahu Bapak Dokter ini sudah berapa lama berada di menjadi pimpinan, menjadi ketua sekolah di lembaga ini? Ya, saya sudah masuk tahun ke-6 sudah ya. Sejak awal kemudian kita pendirian lembaga ini, kita mulai beroperasinya itu di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 dan itu saya yang langsung dipercaya sebagai ketua ya. Dan sesuai aturan dari pemerintah maupun dari yayasan itu masa kepemimpinan itu 4 tahun ya. 1 tahun yang lalu itu masa kepemimpinan saya berakhir di periode pertama
dan kemudian berproses lagi, dan saya masih dipercayakan untuk ke periode kedua ini ya. Nanti periode ketiga dan selanjutnya mungkin akan berproses ya. Tapi sekarang ini saya yang memandu di sini ya. Kita ini kan, saya yakin sekali bahwa suka duka di awalnya itu pasti luar biasa. Bagaimana orang bilang perjalanan yang panjang itu diawali dengan langkah pertama, dan Bapak Dokter mulai dari sini, dan saya kira bisa bagikan kepada semua sahabat Eko-Ra NTT bagaimana suka dukanya kampus ini, lembaga pendidikan tinggi ini berdiri awal. Baik, awal memang satu mimpi, satu optimisme besar ya. Baik dari pemerintah maupun dari gereja, terutama beberapa orang yang punya keterpanggilan yang sama, ya, itu yang kemudian mengkoordinir berbagai potensi dan sumber daya yang ada, kita menghadirkan lembaga ini. Syukur puji Tuhan juga, ya ini karya roh, kita tidak mengalami kesulitan waktu pengajuan pendirian itu, ya. Akhir 2019 kita sukses mengajukan by system ya, by system semua. Iya. Kemudian dijawab, lalu Maret 2020 itu tim dari kementerian, sebelumnya dari Kopertis 8, belum LLDikti 15, masih dari Denpasar ya, turun untuk studi, untuk melakukan penilaian, dan sukses. Kemudian ada rekomendasi, dan itu kemudian berlanjut oleh dari Direktur Kelembagaan Kemendikti-Ristek kala itu, kemudian visitasi langsung lapangan ya, melihat 3 aspek, terutama aspek kelembagaan, sarana prasarana, dan juga SDM yang penting. Dan itu Maret. Lalu 8 Mei kita kemudian waktu itu kita mengusulkan Institut Pertanian Bajawa, IPB ya, atau waktu itu juga Institut Pertanian Flores IPF. Kita mengusulkan 7 program studi ya. Tapi kemudian oleh berbagai ketentuan kita tidak memenuhi syarat. Hanya memenuhi syarat lulus atau lolos 2 program studi, yaitu agroteknologi dan peternakan. S1 semua, sarjana. Maka karena hanya 2 program studi, maka bentuk perguruan tingginya itu adalah sekolah tinggi. Kalau institut minimal mesti 3 program studi. Kalau universitas mesti minimal 5 program studi. Dan kami memang mau konsen khusus di bidang pertanian umum ya, pertanian kompleks. Maka di kala itu kita lolosnya 2 program studi, maka kita disebut dengan status sekolah tinggi. Tanggal 8 Mei 2020 itu keluarlah keputusan Menteri nomor 514 itu untuk izin ya operasional Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa dengan 2 program studi sarjana agroteknologi dan peternakan yang diselenggarakan oleh Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada. Langsung kami berkolaborasi dengan DPR, dengan Pemda, dengan pihak gereja, proki dengan tim. Kita kerja keras dan mulai membuka tahun akademik baru 2020 itu. 2020-2021 kita mulai pendaftaran mahasiswa dengan berbagai keterbatasan, kita mulai. Syukur karena dia kolaborasi, kita mendapatkan mahasiswa kala itu 145 ya di angkatan pertama untuk 2 program studi ini ya. Dan ya dengan sebagai lembaga baru banyak orang tanda tanya betul. Lalu dengan biaya kami kemudian langsung dari awal menetapkan sistem UKT, uang kuliah tunggal itu 5 juta ya. Tidak ada sumbangan pembangunan, tidak ada uang SKS dan uang praktek lain-lain, itu tidak ada. Kita langsung sistemnya UKT ya, dan bisa dibayar cicil. Dan belum ada akses beasiswa, namanya kampus baru, belum ada akreditasi dan lain sebagainya. Ya,
Tapi kita coba bersama masyarakat, bersama elemen, bersama pemerintah, bagaimana tahun pertama, akademi pertama ini harus bisa berjalan. Ya, terus baru berjalan, lalu kita Indonesia kemudian dilanda oleh ya bencana COVID-19. Pandemi COVID-19. Ya. Itu tantangannya beda lagi tuh Bapak. Wah, itu susah sekali. Ini kampus swasta, ya, dengan keterbatasan banyak hal, SDM, Sarpas, dan lain-lain, keuangan, ini kita sulit untuk bisa berjalan. Tapi kemudian kita dengan berbagai upaya, berbagai pihak membantu, lalu kita bisa berjalan. Susah di kala itu, apalagi mulai muncul kebijakan untuk kuliah daring atau belajar dari rumah. Ini dari sisi dosen, sisi mahasiswa, ekosistem kita belum mengarah ke situ. Kita kampus baru, beda dengan orang kampus-kampus yang lain. Terus berjalan, mahasiswa ya masuk lagi berpuncak pada 2021, kita buka lagi kesempatan, itu agak turun. Ya, karena masyarakat sudah sulit waktu itu. Iya benar. Keuangan, wah ini dampak dari pandemi itu. Ini kita bakal tutup semua ini kampus. Ya, mahasiswa juga tidak bisa, tidak ada yang membayar, ya, tidak ada yang membayar. Tapi kita terus bertahan, berjalan, ya, dan kami kemudian berproses, ya, di tengah kesulitan kita berproses menambah 3 program studi, yaitu agribisnis, kemudian teknologi pakan ternak, dan biologi terapan. Ya. Kita mengajukan ini, kemudian sukses. Ya. Sukses. Ya, dijawab oleh kementerian, dilakukan uji, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun ketiga, kita mendapat izin menteri untuk mengoperasionalkan tambah 3 program studi. Ya. Dan itu muncul SK-nya di bulan Juni dan Juli. Sementara tahun akademik atau perkuliahan kami di awal September. Tapi kita berusaha untuk kemudian kerja cepat, kolaborasi banyak pihak, kita terus menjalankan 5 program studi. Jadi itu sulit, ya. Ada mahasiswa yang mundur, kemudian kita harus ya dianggap kuliah saja dulu, ya, berjalan. Bagaimana dosen dan pegawai harus terus hidup, terus berjalan, itu lika-liku yang ya susah senang, banyak susah, tapi saya selalu berprinsip bahwa ya, kita pasti susah-susah dahulu, dan kita akan memanen. Ibarat kita menanam, kita akan menuai. Kita pasti akan menuai, dan tanam tidak mudah. Kita harus menebang, harus mempersiapkan lahan, siap benih, lalu kita tanam, merawat, dan pasti kita akan memanen. Bagus juga yayasan ini, ya, ini agak beda, ya Sukda, dan mungkin beberapa yayasan di bawah keuskupan itu sistemnya desentralisasi kepada satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan itu bisa berkreativitas untuk kemudian bagaimana dengan target-targetnya, ya. Seperti itu, lika-liku perjalanan awal tidak mudah. Ya, dari 2 program studi, sekarang 5 program studi. Di tengah badai COVID-19, ya. Antara mundur atau mau maju terus. Ya. Syukur kemudian COVID juga dia berakhir, dan kita terus berjalan. Pasca COVID itu Stiper ini ya seiring juga kepercayaan publik. Iya benar. Kemudian dari pihak Kementerian Dikti kita mulai ya terakreditasi, institusi juga, ya. Jadi akreditasi bukan hanya program studi. Syarat untuk mewisuda itu adalah akreditasi, program studi harus terakreditasi. Dan untuk akreditasi itu sedianya harus ada tamatan, ya. Nah, institusi juga, Stiper itu juga harus terakreditasi. Kita walaupun belum ada tamatan, tapi kita kemudian berani, kemudian harus diakreditasi. Sehingga kita memenuhi, dan ya sekarang kita terakreditasi baik, ya. Memang kita masih banyak kekurangan, tapi setidaknya dengan akreditasi baik ini memacu kita, ya, untuk kemudian kita harus maju terus. Seperti itu, ya. Dan animo
awal dengan 140-an, Mahasiswa awal. kemudian terus berlanjut pada 2025, itu mahasiswa baru kita kemarin mencapai 235, dan saat ini mahasiswa baru kita saat ini yang akan kuliah itu 412. Jumlah yang Sementara luar biasa kemarin juga. yang mengikuti sampai dari tahap akhir kemarin PKKMB, ya, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Kita terus mengalami lonjakan mahasiswa. Dan saya dengar juga peningkatan para dosen dikirim terus Bapak untuk belajar. Ada yang lagi ambil S3. Untuk dosen, ini kita memang masih banyak, ini adalah S2, ya, S2, dan kita lebih kepada dosen-dosen yang teknik di bidang pertanian dan peternakan, ya. Kemudian saat ini kita mulai mencoba baik dengan LPDP, dengan beberapa, kita coba mengakses beberapa beasiswa, juga beasiswa yang oleh keuskupan atau oleh pemerintah pada umumnya, juga dukungan dari Pemda Ngada. Saat ini ada 3 yang sudah selesai doktor, dan kemudian saat ini masih ada 2, ya, ada 2 orang yang sedang mengambil S3 di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya, memang ke depan ini syarat setidaknya setiap program studi itu harus ada doktor, harus ada doktor dan ada guru besar, ya. Tapi kita sedang bergerak ke situ, bergerak menuju sana. Kita berusaha untuk dari sisi SDM, sisi sarpras, harus terus meningkat seiring kebutuhan dan tuntutan, ya, lembaga pendidikan tinggi yang saat ini bahwa juga Stiper harus berdampak. Betul, ya. Kampus harus berdampak. Ya, untuk berdampak ini, ya, aktor utamanya adalah harus dosen. Ya, dosen kemudian bergerak, baik dosennya sendiri maupun menggerakkan mahasiswa untuk output lembaga ini berdampak, yang ditunjang dengan sarpras dan juga tingkat kesejahteraan dosen dan pegawai. Oke, menarik karena tadi Pak Dokter bilang soal catatan kampus berdampak. Di mana-mana semua perguruan tinggi bicara soal ini, dan saya kira Stiper sendiri, misalnya kita ikuti dan di banyak pemberitaan termasuk liputan-liputan di Ekora NTT sendiri, itu membangun semacam kolaborasi kerjasama dengan beberapa kampus di nasional, ada IPB, ada ITB, itu kita butuh tuh Bapak ceritanya, apa yang model kerjasama, terus misalnya inovasi yang coba dihasilkan, misalnya berkaitan dengan cerita-cerita soal, oh ini ada berapa program studi, apa produk yang dihasilkan gitu, yang ya benar-benar orang bilang itu khas Stiper, Flores Bajawa, ya. Baik, Stiper saat ini kita sudah tahun ke-6 kita dengan jumlah mahasiswa saat ini mencapai 1.000 lebih sedikit, ya. Nah, kita sudah mewisudai angkatan pertama 62 sarjana, dan dalam waktu dekat tahun ini kita kembali mewisudai, ya, kan belum mengetahui angka pastinya karena sedang berproses, dan dari 5 program studi ini punya ciri, ya, punya target outputnya. Untuk agroteknologi itu itu outputnya adalah produksi pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Demikian juga peternakan, itu produksi pangan terutama hewani, itu juga dengan peternak atau pertanian berkelanjutan. Demikian agribisnis, lebih kepada industri dan bisnis pertanian. Lalu teknologi pakan ternak, kita fokus kepada bagaimana formulasi dan industri pakan ternak yang itu bisa menjadi sebuah keahlian, menjadi sebuah hal yang mesti dicapai. Juga biologi terapan, kita fokus pada bioteknologi pangan, aquaculture, dan juga environmental, ya, lingkungan, ya. Dan dalam mencapai IKU, ya, indikator kinerja utama kampus itu juga itu bagaimana kampus ini bisa berdampak. Ya, Stiper itu
selain tujuannya menghasilkan sarjana siap kerja, stiper juga itu harus punya kemampuan menjalankan tridharma. Iya. Ya, tridharma untuk bisa berdampak bagi pembangunan bangsa, daerah dan bangsa. Nah, menyadari akan berbagai kekurangan itu, maka stiper melakukan banyak kerjasama, kolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, pemerintah desa. Kami banyak dengan pemerintah desa, kemudian lembaga pendidikan, pemerintah sampai pemerintah pusat. Ya, bahkan DPR, MPR, RI itu juga kita punya. Mereka juga biasa datang ke sini juga membangun kerjasama dengan kita, beberapa kementerian, dan yang tidak kalah penting adalah perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi luar negeri dan juga dalam negeri, ya, dalam negeri yang cukup intens dengan kita, yaitu Universitas Institut Pertanian Bogor, kemudian 2-3 tahun terakhir bersama Institut Teknologi Bandung. Memang ada beberapa perguruan tinggi lain seperti Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan ada banyak kampus yang terus berkolaborasi bersama kita. Juga yang dari luar, kemarin kita dengan Laval University dari Kanada, ya, mereka juga kemudian mengirimkan mahasiswa mereka yang dari negara maju untuk datang magang di kampus stiper ya. Kita masih di alam ini, ya. Mereka juga itu. Nah, ini semua bagian dari kita untuk ya bagaimana output stiper itu berdampak. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yang bagaimana untuk mewujudkan tridharma. Kita bersama ICAT, ya, Arafah International Center of Agriculture Training dikirim ke Israel. Kemudian kemarin kita dengan LPK Musubu yang mempersiapkan tamatan stiper untuk bekerja di Jepang. Kemudian dengan Astra Internasional kita fokus kepada pemberdayaan pendidikan dan juga UMKM di wilayah Flores. Juga beberapa kemarin dengan Kalbe, ya, Kalbe, dan masih banyak beberapa program-program pemerintah, ya, juga kementerian dan LLDT ini support kita. Beberapa tahun kemarin kita memenangkan hibah riset dan pengabdian itu ada 20, kemudian tahun ini kita ada 6, ada 7, dan saat ini ada ya namanya kita KKN tematik yang melibatkan, kalau bersama 57 kampus atau beberapa kampus di NTT, kita konsen, ya, stiper juga ikut dalam tim itu untuk KKNT Gentaski namanya, Gerakan Mengatasi Kemiskinan Ekstrim dan Stunting. Juga yang beberapa waktu lalu stiper masuk dalam tim KKNT Merajut Nusantara bersama 27 kampus dari Jakarta, ya, dari LD3 Jakarta di Ngada ini. Banyak hal dan sudah dilaksanakan, dan ya mungkin saat ini yang sudah tampak, ya, selain pendamping langsung, misalnya dengan program tekad, program bagaimana terutama soal pangan. Nah, ini yang langsung dari stiper mungkin produk yang sudah nampak baik dengan IPB maupun dengan ITB. Ya, kami kemudian satu kendala kita adalah soal pupuk. Ya, soal pupuk, ya ini petani semua mengalami itu. Kita hadir dengan memproduksi pupuk POC, pupuk organik cair. Ya, ini ada ini Bobuli Subur Makmur. Ya, ini ada 3 jenis, baik untuk tanaman, untuk tanah maupun untuk ternak. Ya, bagaimana meningkatkan, mempercepat produksi. Ini termasuk karya? Ya, ini produksi dan oleh stiper semua. Sudah punya izin dan lain sebagainya. Juga bisa diakses di e-katalog juga. Sudah ada, Pak? Ada pupuk ini. Ya. Kemudian bersama ITB kita ya berkolaborasi untuk memanfaatkan limbah pertanian pada umumnya untuk memproduksi ransum atau pakan ternak. Ya. Pakan ternak ini masih terus tahap uji coba, belum kita produksi banyak karena masih kita hitung soal bahan baku dan juga peralatan untuk produksi.
ini kenapa pakan ternak yang kita saat ini ya, giat masyarakat ini cukup tinggi untuk peternakan babi dan ayam ya. Betul. Babi terkait dengan budaya dan permintaan cukup tinggi. Ayam petelur saat ini dibutuhkan untuk MBG, dapur sudah cukup banyak, kebutuhan telur meningkat. Kendala atau tantangan peternak itu adalah soal ketersediaan pakan ya. Itu menghabiskan puluhan miliar dalam 1 bulan di Ngada ini untuk membeli pakan ternak dari luar daerah. Nah ini kalau kampus ini bersama sivitasnya bisa menginisiasi ini, saya pikir ini akan membantu ya, membantu. Nah kita sedang mencoba ke arah itu. Lalu bagaimana tamatan stiper itu sarjananya itu siap kerja entrepreneur, lalu punya mindset bekerja sistem dan kemudian punya loncatan ekonomi, kita juga kami merasa kami di sini juga tidak maksimal, maka kami atau belum optimal betul, maka kami juga mengirim berkolaborasi dengan beberapa lembaga seperti AICAT, Musubu dan juga dengan Astra dan lain sebagainya, mengirim untuk keluar ya, belajar lagi di luar ya. Seperti ini kita juga ada ke Arafah, ke Israel, nanti ini sedang berproses untuk ke Jepang, dan juga kemarin ada tawaran lagi untuk ke Vietnam ya, juga beberapa tempat di dalam negeri ya, juga dengan beberapa perusahaan ini untuk pelajari khusus tentang kopi, kakao dan juga sapi, juga perikanan dan pengalengan itu di Tulung Agung yang saat ini juga sedang kami berproses untuk mengirimkan mahasiswa semester akhir kita atau tamatan kita untuk bisa mendapatkan tambahan iptek yang luar biasa untuk bekal atau untuk modal mereka setelah meninggalkan stiper ini. Oke Bapak, saya kira ada tidak misalnya hal yang menarik atau yang Bapak lagi semacam lagi didorong sungguh-sungguh, misalnya kampus ini punya apa yang mau dikembangkan sesuai dengan kekhasan misalnya kabupaten ini sendiri, atau saya kira Tanah Flores atau di Ngada tuh kekhasan bambu Bapak. Itu sudah keluar atau soal kopi tadi itu. Baik, jadi stiper ini ya kita punya penciri ya. Banyak kampus dengan cirinya masing-masing. Kalau kita di stiper ini pencirinya adalah KBKB ya. KBKB. Kalau dalam filosofi Jawa, Flores, KBKB itu merangkul untuk menjadi besar. Tapi yang dimaksudkan KBKB ini adalah singkatan dari kopi bambu, kuda, babi. Kita punya banyak mata kuliah terkait babi, mata kuliah tersendiri, mulai dari budidaya dan juga industri ya. Babi, kemudian juga kuda ya, ada mata kuliah budidaya atau beternak-ternak kuda, kemudian juga industri kuda, lalu kopi dan bambu ya. Kita ketahui saat ini ya di Flores pada umumnya komoditi ini ya, 4 komoditi ini selain tenun dan juga yang lain pariwisata, tapi komoditi ini menjadi andalan atau peradaban kita, ciri kita ya. Dan saat ini bambu cukup ini, tapi juga belum terlalu berpengaruh pada ekonomi ya. Juga komoditi kuda juga jangan sampai hilang dan lain sebagainya. Ini yang menjadi ciri, dan kita harapkan ya makin ke depan ya, setelah ada SDM-nya, ini komoditi ini akan lebih cepat speednya, baik untuk kebutuhan pangan maupun perekonomian dari sektor pertanian pada umumnya. Oke Bapak, ini saya kira penciri yang istimewa nih, dan ini kalau kita garap sungguh, saya kira stiper punya kualitas yang di mana-mana orang akan bicarakan. Kayaknya perlu ke stiper yang begini-begini, urusan seperti ini. Urusan ya, boleh KBKB tadi penciri itu. Bapak, saya tuh beberapa kali misalnya tidak ikut secara langsung, tapi membaca dan lain-lain, termasuk misalnya soal riset dan beberapa kali seminar, itu saya kira
Bapak dokter bicara cukup lantang soal bagaimana kita punya potensi semua, tapi angka kemiskinan lumayan. Misalnya pendapatan per kapita, saya lihat beberapa kali bahwa bilang bahwa angka kemiskinan kita, kakak miskin kita tuh punya hanya capaian hanya 750.000 Bapak. Sementara kita punya itu Bapak bisa, ya saya kira ini kita butuh semacam pendalaman yang mungkin Bapak bisa sampaikan sehingga para pendengar yang mendengar siniar kita yang menonton, yang dimaksud itu begini gitu. Untuk NTT ya dan juga Ngada, angka kemiskinan kita ini masih cukup tinggi ya. Tinggi juga ini diukur juga dengan tingkat pendapatan ya. Pendapatan itu memang saat ini kita ya 500.000 sampai dengan 750 ya. Bahkan ada yang masih di bawah. Itu angka rata-rata. Pendapatan per kapita per bulan ya. Kita kemudian coba mengandaikan uang 750.000 ini untuk makan sehari-hari, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk modal, untuk menanam, beternak, belum lagi acara sosial kita di Flores NTT ini yang syarat dengan budaya, seremoni. Nah ini satu hal bagi orang luar itu tidak masuk akal ya. Tapi memang ukuran kita di situ. Stiker hadir nih, sarjana harus turun hadir ya. Bahwa kita tidak hanya kemudian diukur dengan angka uang itu, tapi kita punya banyak kekayaan, budaya, pariwisata dan pertanian kita yang tidak dengan uang, tapi kita hidup, kita bisa makmur ya. Dengan kita punya potensi, dan kita punya budaya, dan kita punya tantangan yang ada. Dan saya kira kita butuh semacam penegasan dari Bapak, kira-kira harapan terlebih untuk adik-adik kita yang mengenyam pendidikan di sini ketika apakah mereka akan ke kampung-kampung untuk semacam ikut mengatasi yang tadi kita bilang kemiskinan dari Bapak dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Iya, paling utama adalah mari generasi muda kita harus belajar mencintai belajar, terutama pada sektor pertanian yang merupakan sektor andalan untuk masyarakat NTT yang memang dekade ini kurang diminati, dicintai oleh milenial atau oleh Gen Z. Tapi yakin dan percaya dalam badai apapun yang namanya pangan itu garda terdepan dan juga energi ya. Dan itu kalau bukan oleh orang tua kita yang semakin berkurang, itu kitalah andalan, dan situlah kita semakin ke depan pertanian itu harus dikelola dengan kita ke arah entrepreneur dengan teknologi yang cukup bagus, mudah, dan itu bisa oleh anak-anak muda kita. Dan inilah sumber penghidupan yang luar biasa, yang kaya. Esok-esok juga tidak perlu kamu harus melamar kemana-kemana. Sendiri anak-anak muda kita masuk situ. Kita menargetkan lembaga pendidikan ini harus menyelenggarakan proses akademik yang memastikan tamatan kita itu siap kerja ya dengan mindset sistem, artinya input, proses dan output juga ya, dan punya lompatan ekonomi yang tinggi. Kita selalu kami memfilosofikan untuk orang mau kuliah di Stiper itu harus tamat, itu harus kemudian luar biasa lah begitu. Kita ambil tadi KBKB, kita ambil misalnya kopi. Saat ini di Ngada, kopi Arabica Flores Bajawa itu satu green bean-nya itu 1 kilo itu seharga 140.000 per kilo, itu termurahnya ya. Sekarang sudah sampai 200.000 per kilo ya. Kalau kemudian orang kuliah di Stiper ya, harusnya kemudian 8 gram itu dia bisa menghasilkan satu minuman dengan harga 25.000 ya. Kemudian 1 kilo itu ada berapa? Ada 1.000 gram ya. Nah itu harus
menjadikan uang berapa. Itu baru dari biji kopi. Nah itulah kalau kemudian orang mau kuliah, dia harus tamatnya itu seperti itu. Tidak kemudian juga petani menjual 140.000, tamatan stipir juga menjual lagi 140.000. Itu ada keliru. Kurikulum kita harus mengatur untuk lebih lebih maju lah, lebih sedikit wah. Harus lebih wah. Oke, Bapak, terima kasih untuk waktunya dan saya kira tadi penegasan sekaligus harapan yang istimewa sekali. Dan saya kira demikian obrolan kita hari ini, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Ya, untuk sahabat Ekora NTT, mari kampus ini kampus milik bersama universal Universal, tidak kampus khusus untuk orang Flores, tapi ini semua lintas budaya, lintas agama, dari mana-mana orang boleh ke sini. Kita bersama untuk membangun bangsa melalui dunia pendidikan khusus di bidang pertanian. Sampai jumpa. Oke, sahabat Ekora NTT, demikian obrolan kita bersama Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, Bapak Dr. Nikolaus Noimun.